Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, tentunya untuk sore hari ini kita bersama dengan narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Zulfahmi Siregar pemirsa, dengan tema kita hari ini mengenai sejarah dan juga makna dari Idul Adha. Kita tahu bahwa sesaat lagi ataupun juga sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha. Untuk itu kita akan mengetahui seperti apa sejarah dari Idul Adha itu sendiri, dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir tentunya ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Munawaroh RT 05 ya, Bentiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, jadi kita dengarkan tausiah singkat dari Pak Ustadz. Tentunya kita mau dengar dia lagi ya. Oke, Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. luar biasa. Nah, Pak Ustadz silakan Pak Ustadz, kita mau dengar tausiah singkat tentunya mengenai sejarah dan juga makna dari Idul Adha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa TVRI dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin Allah kita di sore hari ini bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam acara Mutiara Kalbu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan pengakuan dan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Sore hari ini tema kita tentang Sejarah dan juga makna sejarah dan makna berkurban, itu yang dapat ada judul dari ini. Kita dengar bahwa perintah berkurban ini telah ada sejak umatnya nabi-nabi terdahulu sebelum kita, umat Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Ibrahim. Yang kita dengar, yang kita sering dengar bahwa kisah ini diawali dari kisahnya perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Tapi kalau dari segi ayat Quran menjelaskan, misalkan di surah Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyaskuru ismallahi ala ma razaqnahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Falikulli ummah, maka bagi tiap-tiap umat ja'alna mansakan, kami telah mensyariatkan daripada ibadah penyembelihan kurban ini. Liyazkurusmallah, supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka,
berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, maka senantiasalah kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikanlah oleh Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi artinya awal atau sejarah penyembelian atau perintah melaksanakan ibadah kurban ini telah ada pada setiap umat. Berarti sejak Nabi Adam itu. Ya. Dan Nabi Adam itu ada namanya kisah Habil dan Kabil. Habil dan Kabil diperintahkan ya untuk menyembelih kurban. Kurban yang diterima ketika itu adalah kurbannya Habil adiknya. Ya. Sedangkan kurbannya Kabil tidak diterima. Karena tidak ikhlas, mungkin ada beberapa faktor tidak diterimanya kurban orang anak Nabi Adam ini. Jadi itu sejarah mula daripada dalil yang kita jadikan sebagai referensi dalam hal pelaksanaan ibadah kurban ini. Kemudian yang perlu kita ketahui berikutnya adalah makna yang tersirat. Yang tersirat, kalau yang tersurat tentu dalam Al-Quran yang kita dengar itu. Makna yang tersirat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai wujud atau bukti ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Nah, ini makna yang pertama. Ya. Jadi kul inna solati wa nusuki. Jadi wa nusuki di situ maknanya adalah dan terimalah nusukku. Nusuk itu maksudnya di situ bisa diartikan oleh kebanyakan ulama itu adalah terimalah ibadah kurbanku, nusuk. Nusukku. Ya, tapi yang kita dengar biasanya wa nusuk itu adalah ibadah. Ibadah ya Bu ya, ibadah. Tapi di sini di sebagian ulama mengatakan nusuk itu adalah terima ibadah kurbanku. Nah, jadi mungkin secara umum adalah ibadahku. Wabil khususnya lagi adalah ibadah kurban. Jadi begitu menunjukkan bukti ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah sebagai wujud sosial kita. Makna yang kedua, sebagai wujud sosial kita, solidaritas kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini maknanya. Jadi jangan hanya sekedar kita berkurban, motong sapi Bu, ya berkurban, motong kambing, ngambil daging, makan sama-sama gitu. Tapi ada niat yang lebih dalam lagi di situ. Bukan hanya sekedar kita untuk dapat dagingnya, berbagi dengan siapa. Ya, tapi kita ada nilai tersendiri di situ, solidaritas kita. Berbagi, mengenyangkan orang mungkin yang tak pernah mencicipi daging, di hari itu kita bisa membagi kebahagiaan bersama orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan mungkin makna berikutnya adalah sebagai wujud daripada upaya kita meneladani uswah dan kudwah kita, yaitu sosok Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak lagi daripada makna-makna yang makna daripada berkurban itu sendiri. Jadi awal sejarah daripada penetapan daripada disyariatkannya ini ibadah kurban itu adalah sudah ada sejak umat-umat terdahulu, setiap umat, mulai dari umat Nabi Adam sampai kepada kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira sebagai pengantar daripada kajian kita di Masya Allah, itu dia tentunya untuk pengantar kita mengenai sejarah dan juga makna dari Idul Adha ini sendiri ya Pak Ustadz ya. Nah, kita kan sebagai umat muslim Pak Ustadz ya kan dianjurkan tentunya untuk berkurban di setiap hari raya kurban tentunya. Nah, sebagai umat muslim juga kita ini pengen mengejar yang namanya pahala dari berkurban itu sendiri Pak Ustadz. Nah, bisa dijelaskan tentunya pahala apa saja mungkin yang kita dapatkan tentunya apabila kita ini berkurban di setiap tahunnya itu sendiri Pak Ustadz. Baik, sebagai referensi kita adalah masih dalam surat Al-Hajj ayat
37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Jadi walakin yanalallahu taqwakum. Allah sekali-kali daging kurban yang kita kurbankan tadi, misalkan daging, darah dan apanya semuanya itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya seseorang. Itu yang sampai. Jadi kita, ketakwaan kita ini ya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kadzalika sakhkharahallah lakum. Demikianlah Allah telah menundukkan, ya maksudnya sapi unta, kalau di dalam Al-Qur'an itu kan unta dibuat. Unta itu untuk kamu, ya. Allah menundukkan supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya, supaya kita bisa mengabarkan dan memberikan kabar kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi nilai daripada ibadah kurban itu sendiri adalah nilai utama itu adalah pahala takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita dapat. Itu yang pertama yang paling tinggi itu. Betul. Baik. Nanti kita akan lanjutkan tentunya pahala apa saja tentunya yang akan kita dapatkan. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.